kemarin kita kehadiran kunjungan wisatawan yang terlaporkan dan dicatat itu ada 3.800.000. Jadi alhamdulillah sudah mulai banyak Kuningan, sudah mulai kliennya sudah ada. Jadi hari ini kami pun hadir bersama UMKM, para pelaku ekraf, termasuk di dalamnya para komunitas ini. Ada komunitas paguyuban mobil, ada yang di belakang PMK tadi kelihatan banyak, ada semua. Kemudian ada pelaku ekraf yang insya Allah nanti akan foto bersama dengan Pak Menteri, mohon berkenan nanti. Nah, mudah-mudahan kami semua diberi arahan untuk memastikan Kuningan jadi daerah tujuan wisata. Mudah-mudahan jadi lokrinya mulai di kesini Pak Menteri, mulai geser ke Kuningan gitu. Kita punya bentang alam yang luar biasa. Jadi kalau diistilahkan Tuhan menciptakan Kuningan pada saat Tuhan sedang tersenyum, makanya indah luar biasa. Oleh karena itu kami persilakan Mas Menteri untuk memberikan arahan apa yang harus kami lakukan di dunia pariwisata. Monggo Pak. Baik, mohon izin Pak Bupati sekaligus menyapa biar agak lebih dekat ya, betul ya? Berdiri atau duduk nih? Berdiri ya? Udah itu berdiri. Karena kalau laki-laki memang bagusnya berdiri Pak. Perempuan semuanya laki-laki yang berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Selamat pagi. Anjing. Sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang tentunya kita sama-sama banggakan Bapak Bupati kita, tepuk tangan untuk Pak Bupati yang sangat fenomenal, Bapak Haji Ajep Purnama SHMH. Ini merupakan salah satu pimpinan dan anggota paguyuban Ajep sedunia. Pak Ajep itu kira-kira orang apa ya? Batak ya? Jadi atur nuhun pisan Pak Bupati, ini kesekian kalinya. Kalau saya mah ke Kuningan seperti udah rumah sendiri. Jadi saya merasa ini pulang ke kampung sendiri, dan setiap ada kesempatan ke Kuningan ini pasti saya tidak akan lewatkan, karena betul ini daerahnya sangat indah dan potensi pariwisatanya sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati dan Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati Pak Kadis, terima kasih. Saya dapat fotonya Pak Kadis, ganteng sekali, ternyata sama fotonya nih, ganteng sekali. Mudah-mudahan Pak Kadis bisa kembangkan pariwisata kita, dan juga untuk Binta yang ada di sini. Mohon maaf, satu persatu saya akan menyapa dari Kejari, mewakili Pak Dandi, Pak Kapolres, masih muda sekali nih Pak Kapolresnya, juga ini temannya Pak Aceh ya begitu ya, Samsul ya, teman saya dulu pernah gabung sama-sama itu, kepala pengadilan, ketua pengadilan, Pak Sedang, dan semua yang hadir di sini. Juga dia dari mewakili Pak Gubernur, Pak Aga, salam buat Pak Kadis Beni, dan juga ada OPD yang lainnya, ada Dr. Karlan. Terima kasih Dr. Noy hadir. Saya juga ingin menyapa sahabat saya, Kang Arya Permana Graha. Silakan berdiri Kang Arya nih, jadi pengusaha sukses. Waalaikumsalam, sekaligus juga bendahara umum DPP P3, dan juga hadir di sini para pelaku ekonomi kreatif. Ibu-ibu di belakang kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Kelihatan. Waduh, senang banget ibu-ibu semua semangat. Juga hadir di sini dari
perhubungan, juga dari beberapa kepala desa di sini bilangnya kepala kubu ya, kubu. Bu Kubu dan Pak Kubu ini juga hadir di sini, termasuk mungkin dari Cibuntu ada yang hadir nggak ya? Kemarin ada Abah ya, terkenal, fenomenal. Dan saya ingin memberikan apresiasi khusus kepada pemilik daya tarik wisata JNJ, Bapak Haji Kiki Alfanisi. Terima kasih. Tadi saya sama Pak Bupati sempat terbang dulu, berkeliling di atas Kuningan, dan sudah take off dan landing dengan JNJ Paksi Airlines. Ini keberanian yang sangat luar biasa. Katanya dipotong dua ya, dibawa ke sini dan menghabiskan biaya cukup besar, tapi sekarang daya tarik wisata ini sudah mampu untuk menarik 2.000 wisatawan per minggu. Tepuk tangan dulu untuk Pak Haji Kiki. Saya ingin perkenalkan dari Kemenparekraf, ada staf khusus saya, Bapak Brigjen Aryo Prawiseso, juga hadir di sini Bapak Wijonarko dari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Jadi ini Lokpri ini beliau yang nanti akan koordinasikan jika ada program-program DAK untuk ke depan pembangunannya bisa bersinergi. Tapi biar agak semangat sedikit nih karena kelihatannya tegang nih, ayo tarik nafas dulu. 1, 2, 3, tarik nafas. Dan kita akan buka dengan pantun penyemangat. Are you ready? Bilang cakepnya ya, atau di Kuningan ini cakep bukan cakep ya, kaset gitu ya. Kaset ya Pak, kaset seperti Pak Aceh. Jalan-jalan ke Kabupaten Kuningan, melihat air terjun di Curug Putri. Potensi Kuningan teruslah kita kembangkan. Bersama Pak Bupati bangkitkan ekonomi negeri. Kaset. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk berdiskusi. Saya ingin dapat masukan juga. Salawat dan salam, salawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Saya ingin mendengar langsung karena di sini juga dari komunitas, ada dari RSI, ada Pak Rektor, ada dua rektor yang hadir dari sini mewakili institusi pendidikan, ada juga komunitas, ada teman-teman media, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada juga dunia usaha. Karena potensi pariwisata Kuningan ini sangat beragam. Saya pernah di sini hampir 3-5 hari keliling dan melihat bagaimana mulai dari destinasi sejarah ada di sini, tempat perundingan Linggar Jati, sampai dengan destinasi keindahan alam. Itu di Cisantana itu ada curug juga Pak, itu di namanya curug apa itu, bagus banget ya. Curug Putri ya, itu di kecamatan apa itu? Cigugur ya, Cigugur itu yang saya datang ya. Jadi ini semua sudah lengkap dan sekarang desa destinasi wisata buatan, yaitu daya tarik wisata JNJ. Dan JNJ ada yang tahu apa singkatannya? Tahu akan dapat hadiah. Ayo, siapa yang tahu? Ibu nih, Ibu, apa JNJ singkatannya? Jonathan dan Joshua, benar nggak Pak Haji Diki? Betul? Betul, karena anaknya kembar Jonathan dan Joshua. Dan dulu ini mengetes kemampuan mengingat-ingat. Ada seorang penyanyi cilik yang namanya, lagunya apa? Di obok-obok airnya. Terus Pak Arya masih hafal aja, bener ya? Ada ikannya kecil-kecil pada mabok, betul ya? Oke. Itu hadiahnya. Oke, hadiahnya tolong disiapkan Pak Cai. Hadiah merchandise disiapkan buat ibu siapa? Ibu. Oke, Acai. Silakan, ada merchandise kaos. Nanti akan kita siapkan. Ukurannya apa Bu? Small kayaknya ya. Oh XL. Oke, Acai inilah
kehidupan sebagai sastra baru adalah harus mampu untuk menghadirkan hadiah merchandise untuk buku sesuai dengan jawabannya yang sudah betul tadi. Diserahkan sebelum speech ya, karena kita nggak mau pakai ribet, pakai word, harus diserahkan langsung. Nah, saya mengapresiasi ini Pak DPP Alfarisi berkembangnya daya tarik wisata ini, karena ini membuktikan saat pandemi ini kita tidak bertepuk lutut, tapi kita justru malah bangkit. Tepuk tangan dulu buat JNJ. Ini dampak positifnya sudah terlihat. Sekarang pada manasik anak-anak kecil udah diajarkan bagaimana mereka berangkat, terus nanti mengikuti program manasik. Dan tadi bukan hanya di daerah Kuningan, di Cilimus tadi ya, tapi juga ada dari Indramayu. Saya yakin ini akan membangkitkan ekonomi dan akan menciptakan lapangan kerja. Berapa Pak Haji Diki lapangan kerja yang tercipta di sini? 56, dan biaya yang paling besar dalam usaha ini adalah tentunya selain dari investasi awal adalah biaya tenaga kerja. Nah, kita doakan kunjungannya terus meningkat. Amin. Dan tadi saya ikut bayar juga, tadinya mau nyelonong, tapi untuk ingat lihat ada Rp10.000 bayar untuk rombongan Kementerian Parekraf 20. Mudah-mudahan dengan kunjungan kita di sini nanti diekspos akan semakin banyak lagi kunjungan untuk kebangkitan ekonomi dan kesejahteraan kita. Amin. Nah, ada lagi daya tarik wisata alam, yaitu Taman Nasional Gunung Ciremai. Itu ada 15.500 hektar. Ini sekarang menjadi daya tarik utama, nature and culture, alam dan budaya. Bayangkan kalau kita bisa bikin ekoturism yang luas di destinasi Taman Nasional Gunung Ciremai. Dan di sini ada sesuatu yang nggak dimiliki daerah lain, yaitu apa? Air panas. Kalau di Jepang itu mahal banget, namanya onsen. Bisa kalau ke daerah wisata di Jepang, onsen itu biayanya sangat mahal. Apalagi kalau kita misalnya bisa bikin yang kualitasnya bagus di sini dengan pemandian air panas yang sangat diminati. Itu untuk Jepang. Terus udaranya kan di sini dingin. Saya baru saja mengajak duta besar dari Timur Tengah ke Danau Toba. Jauh itu, tapi mereka senang sekali. Saya tanya, pernah nggak dengan sebagian besar dari mereka belum pernah. Maunya ke puncak terus. Tahu nggak puncak? Puncak itu apa? Puncak. Itu orang Arab bilangnya puncak. Nah, bagaimana kalau mereka juga ditawarin ke Kuningan? Dan ini nanti kita akan kemas paket perjalanannya. Karena mereka ingin melihat hutan alam primer, virgin forest, karena di bayang mereka wisata itu adalah tajri min tahtihal anhar, hijau dengan sungai-sungai yang ada. Yang itu adanya di Kuningan. Jadi bayangan mereka itu seperti itu. Dan saya rasa virgin forest dan pengembangannya harus diselaraskan dengan pengembangan berbasis konservasi berkelanjutan. Siap melestarikan alam? Siap bangkitkan pariwisata? Alhamdulillah. Nah, ini adalah konsep sustainable tourism, pariwisata yang berkelanjutan dengan community based tourism, yaitu siapa yang menjadi pelaku utamanya masyarakat nih? Pak Haji itulah dengan kelompoknya mengembangkan, pemerintah memfasilitasi. Nah, kebetulan ada lokri yang dibuka, jangan pemerintah buat lagi sendiri, kerjasama dengan komunitas. Maunya buatnya di mana supaya nanti setelah kita selesaikan nggak terbengkalai. Banyak sekali pemerintah membangun pariwisata, tapi terus akhirnya nggak berkelanjutan karena tidak melibatkan masyarakat. Kami mendorong Anugerah Desa Wisata Indonesia. Tahun 2021, Desa Wisata Cibuntu berhasil masuk menjadi pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Cibuntu. Dan ada yang orang yang sejauh-jauh ke Mesir untuk melihat piramid. Usianya 2.500 tahun yang lalu. Padahal situs yang ada di Desa Wisata Cibuntu itu disinyalir sudah berusia lebih dari 4.000 tahun sebelumnya. Berarti ini adalah peradaban yang ada sebelum di Mesir. Kenapa enggak kita dulu kan
untuk berwisata sejarah edukasi di Indonesia aja, khususnya di Desa Wisata Cibuntu. Dan sampai saat ini saya ingin melaporkan kepada semua di sini, tahun 2021 hanya sekitar 2.000, tahun 2022 3.000, dan tahun ini pecah rekor 4.500 desa wisata tergabung dalam jaringan desa wisata kita. Alhamdulillah. Ini setiap, sehingga dana desa Bu itu semua bisa dikembangkan untuk keperluan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Dan mereka datang di sini tentunya bukan hanya rohani. Apa itu rohani? Ada yang tahu rohani? Yang tahu kan dapat merchandise dari Cai juga. 3, 2, 1. Rombongan yang hanya lihat-lihat, rohani. Jangan ke JNJ hanya lihat-lihat, bayar retribusi lihat-lihat, bawa bekal sendiri dan lain sebagainya. Mereka harus menjadi rojali. Nah, tak rojali? Rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli, itu dia. Jadi produk-produk ekonomi kreatifnya kudu dikembangkan di sini. Setuju? Setuju? Nah, program ini yang kita harapkan bisa terus ke depan. Dan juara 2 desa wisata terbaik Cibuntu ini menjadi sebuah inspirasi, karena mereka juga menang homestay di tingkat ASEAN. Ini prestasi yang luar biasa. Jadi kita menunjukkan bahwa ini menjadi role model, menjadi contoh, dan saya ingin kita semua bersatu padu, karena ada yang bilang tahun ini tahun politik, betul, tapi justru tahun pariwisata dan tahun ekonomi kreatif. Kenapa? Kegiatan kita ini mestinya kita sambut dengan sukacita dan gembira. Dan ke depan bikin acara-acara kampanye dan lain sebagainya harus di desa-desa wisata, harus di destinasi wisata, supaya mengembangkan usaha-usaha yang seperti dimiliki Pak Kiki ini, di mana kita harapkan juga UMKM-nya tumbuh, omsetnya meningkat. Karena sekarang nyari kerja gampang atau susah? Gampang atau susah? Susah atau susah banget? Nah, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, lapangan kerja bisa tercipta. Juga harapan saya, ekonomi kan sekarang masih lagi mulai bertumbuh pasca pandemi. Banyak ibu-ibu yang mengeluh, salah satunya apa? Harga-harga pada meningkat, betul ya Bu ya? Betul? Harga-harga gimana di sini? Naik? Banyak? Apa yang mahal? Beras, minyak. Oke. Nah, berarti kita harus tingkatkan ekonominya, karena ini aspirasi dari para ibu-ibu. Sembakonya ada naik, harga-harga memberatkan. Nah, ini ekonomi harus dikembangkan supaya kita bisa menjawab tuntutan dari para ibu. Dan saya ingin kembangkan dan promosikan pariwisata di Kabupaten Kuningan yang merupakan seperti rumah saya sendiri, dengan semangat 3G. G pertama apa? Gercep, gerak cepat. G kedua, geber, gerak bersama. Dan G ketiga, gaspol, garap semua potensi untuk ciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja untuk Indonesia bangkit. Saya akhiri dengan pantun penutup. Sebelum kita berdiskusi dipandu oleh Pak Kadis, mohon kasetnya. Naik kereta di akhir pekan, untuk berkemah di Desa Sadamantra. Benar dari Desa Sadamantra? Ayo. Oke. Mari promosikan pariwisata Kabupaten Kuningan. Bersama Pak Bupati, gerakan ekonomi lokal masyarakat pun sejahtera. Hatur nuhun pameh kakirangan nuhun dihaturkeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pros untuk Mas Menteri ini. Ini beliau ini sangat muda, energi luar biasa. Dia tahu kan? Laporan dari hadiah ini buku dan mukanya coba. Oh, oke. Yang di bawah aja ada. Nanti lagi dicek-cek tas saya karena saya tidak membawa merchandise. Ini lagi di. Pokoknya ada, tenang aja. Minimal baju yang saya pakai ini deh. Iyalah, baju ini aja lah saya. Aduh. Tapi agak keringet-keringet diketek sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu ya? Alhamdulillah. Nanti di mobil aja.